betapa amal qalbulah yang dipentingkan oleh Allah untuk diperiksa. Itulah karenanya kenapa awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Disinilah rahasianya. Kenapa yang dijadikan sebagai standar penilaian di pengadilan akhirat nanti adalah salatnya. Karena salatlah sebagai standar nilai amal qalbu seseorang ketika sedang berhadapan langsung dengan Allah. Adakah hatinya dipenuhi kekhusyuan karena mengingat Allah, ataukah tidak ada? Karena sahabat, setelah kita harus mengerti ilmunya, afala ya'lamu, maka harus kita yakini, dan resolusi penting untuk kita catat malam hari ini juga adalah amal qalbu. Iya, amal qalbu. Sekali lagi, bahkan ibadah qalbu. Ibadah qalbu jauh lebih penting dari semuanya untuk kita perhatikan. Ustaz Deden, kita diskusi nih. Ustaz Deden. Baik, Ustaz. Kelihatannya, ini saya melihat, kan innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Puncaknya kan cinta dunia ya, kenapa manusia bersaksi atas kesalahannya, manusia kemudian pelit dan cinta harta, puncaknya kan cinta dunia ya. Iya. Seakan-akan 3 ayat setelahnya nih hadimul lazzat. Iya. Iya. Isinya pemutus hubungan kelezatan terhadap hiasan-hiasan duniawi ya. Dan ini berarti semacam obat psikis yang luar biasa buat para pendosa yang ingin bertobat kayaknya. Iya. Bisa diceritakan ke Allah dosa-dosanya, motif-motifnya saat ini, ketika Allah masih berikan kesempatan untuk hidup dan diberikan kesempatan untuk bertaubat, daripada nanti dibongkar sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Lebih baik kita ngaku saja kepada Allah hari ini, keluarkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ceritakan, katakan i'tiraf, mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Dan kata hubbil khairi, rasa cinta yang syadid, yang berlebihan, keterlaluan kepada dunia, kepada harta, itulah amalan hati. Amalan hati orang yang tidak berterima kasih, amalan hati orang yang kanud, yang ingkar kepada Allah. Kalau semua perbuatan landasannya yang terdapat di dalam hati adalah hubbul khairi, cinta harta, maka akan berujung dan berakhir pada kerusakan, pada kemafsadatan, pada kekacauan, baik di dunia dan kekacauan lagi nanti di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala periksa semuanya dalam bentuk majhul, kata hussila, sehingga dalam riwayat lain ada kata hasala. Itu menunjukkan proses pemeriksaan dan proses mengeluarkan rahasia-rahasia itu tidak sulit, karena rahasia-rahasia yang ada dalam hati itulah sendiri yang memaksanya keluar. Meskipun sang pemilik hati ini menahannya, maka tetap akan keluar dengan sendirinya. Makanya disebut hussila, bukan hassala. Jadi bukan hassala ma fis sudur, dan Allah mengeluarkan apa-apa yang tersembunyi di dalam hati. Tidak begitu kalimatnya, tetapi apa-apa yang ada di dalam hati
dikeluarkan. Jadi subjeknya ini, subjek aktif, yakni Allah, tidak disebutkan. Ini membuktikan bahwa tersingkapnya rahasia hati itu memang sudah tiba saatnya. Saatnya memang sudah tiba untuk segala rahasia hati itu untuk keluar. Ini paling mengerikan, Ustaz. Memang wahussila ma fis sudur ini. Apalagi sampai niat saja ditimbang di sini. Betul sekali. Niat kalau umur manusia misalkan rata-rata 60 tahun atau 70 tahun. Tetapi niatnya itu kan bisa seumur hidup. Oleh karena itu, orang yang beramal soleh di dunia, walaupun mengerjakannya itu hanya beberapa tahun sampai hari wafatnya, mungkin dia mengerjakan amal soleh selama 20 tahun sampai akhir hayatnya. Bahkan ada orang yang baru taubat langsung meninggal dunia, mungkin baru 1 hari dia menjadi soleh, tetapi ketika masuk ke dalam surga, itu di surganya selamanya. Masuk surganya selamanya, tidak dikeluarkan lagi, meskipun amal solehnya, mohon maaf, misalkan baru 1 hari dia mengerjakan amal soleh. Ini karena niatnya, seandainya Allah masih berikan hidup, maka setiap hari-harinya setelah itu akan digunakan seluruhnya untuk amal soleh. Bahkan sekiranya Allah kasih umur yang panjang sampai tak mati-mati, maka seluruhnya pun juga itu akan menjadi amal soleh. Karena niatnya itu, maka ketika niat itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, seberapa besar niat yang dikandungnya itu. Makanya semakin banyak niat, suatu amal itu semakin punya bobot di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu amalnya, tetapi niatnya banyak di situ, termasuk tadabbur kita pada malam hari ini dengan niat tadabbur Quran, niat memahami Al-Quran, niat mengamalkan Al-Quran, niat mendekatkan diri kepada Allah, niat ingin bertaubat, niat semuanya. Maka niat-niat itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, niat-niat buruk, perbuatan-perbuatan buruk yang dirahasiakan, kepalsuan-kepalsuan, kebohongan-kebohongan, motif-motif, Allahu Akbar, itu juga semuanya akan diperhitungkan oleh Allah, akan diungkap secara detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun orang tersebut kufurnya hanya 1 hari, lalu kemudian dia mati, maka tetap di nerakanya selamanya. Kenapa? Karena seandainya Allah berikan terus hidup sampai umur yang panjang, bahkan tidak mati-mati, maka kekufuran itu akan terus berlangsung. Itulah yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling tersembunyi di dalam hidup. Baik, Ustaz. Baik, Masya Allah. Jadi sahabat, kalau begitu, jadi wahussila ma fis sudur, bahwa akan disingkap semua yang tersembunyi, baik itu yang baik maupun yang jahat, untuk dipilah. Kira-kira setelah kita malam hari ini berikrar untuk mendalami ilmunya dan meyakini bahwa peristiwa ini akan terjadi, dan kita yakin bahwa ibadah qalbiyah, amal qalbu itulah yang akan dijadikan sebagai manab, sebagai pusat penilaian utama, sebagai pusat standar utama. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah kita meyakini ini, tentu yang paling banyak
harus kita prioritaskan adalah al-khabi'ah, as-salihah. Adalah memperbanyak amal-amal tersembunyi yang kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena orang-orang yang memperbanyak al-khaba'ah atau al-khabi'ah, amal-amal tersembunyi dalam bentuk tajridul ikhlas lillahi wahdahu wa huwa muqtada syahadati an la ilaha illallah, adalah memurnikan tujuan semua amal hanya untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan Allah untuk bisa melakukan itu. Inilah sebetulnya yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai muqtada la ilaha illallah, puncak dari pelaksanaan la ilaha illallah. Saya bacakan hadis terkait ini dari Abu Ayyub Al-Ansari. Karena panjang, saya langsung baca terjemahannya. Aku mendengar Abu Ruhum, ahli pidato penduduk Syam, berkata, aku mendengar Abu Ayyub Al-Ansari berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW menemui mereka lalu bersabda, Rabb kalian menawariku antara 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab, atau simpanan di sisinya untuk umatku. Jadi informasi dari Rasul, Rabb kalian menawariku 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab, atau ini adalah simpanan di sisinya Allah untuk umatku. Sebagian sahabat bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah Rabb baginda menyembunyikannya? Rasulullah SAW masuk rumah, lalu keluar lagi. Beliau bertakbir, Allahu Akbar, lalu bersabda, Rabbku menambahiku lagi. Ternyata setiap 1.000-nya bersama 70.000 dan simpanan di sisinya. Berkatalah Abu Ruhum, hai Abu Ayyub, menurutmu simpanan Rasulullah SAW itu apa ya? Lalu orang-orang memakannya dengan mulut-mulut mereka. Mereka bertanya, menurutmu apa maksud simpanan Rasulullah SAW itu? Berkatalah Abu Ayyub, biarkan orang itu dan aku akan memberitahu kalian tentang simpanan Rasulullah SAW seperti yang aku kira. Bahkan seperti orang yang yakin bahwa simpanan Rasulullah SAW adalah firman Rabb-Nya, yang mana barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, seraya lisannya membenarkan hatinya, aku memasukkannya ke dalam surga.